Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9, maka acara webinar akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar yang telah hadir di acara webinar 4 bidang ilmu Kejepangan, bidang budaya dan sejarah yang diselenggarakan oleh Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang Universitas Gadjah Mada. Sebelum memulai acara pada hari ini, perkenankan saya, Gracia Alvina, selaku Master of Ceremony, untuk membacakan susunan acara webinar pada hari ini. Susunan acara webinar pada hari ini meliputi yang pertama pembukaan, yang dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kedua sambutan, yang ketiga pengenalan jurnal East Asian Review, lalu dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber yang dilanjutkan oleh diskusi, dan yang terakhir penutup. Baik, para hadirin sekalian, sekarang marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang, Universitas Gadjah Mada. Kepada Bapak Tatang Hariri, MA PhD, kami silakan. Baik, sebelumnya saya tes dulu. Suaranya terdengar jelas tidak, Gracia? Terdengar. Oke, ya. Mudah-mudahan tidak ada suara yang masuk ya. Karena di sini sedang ada sedikit konser tukang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ohayo gozaimasu. Di pagi yang cerah ini kita kembali bertemu ya, dalam rangka webinar EBIK periode kedua, Sabtu kedua, karena Sabtu pertama 15 Juli yang lalu sudah kita lakukan, dan hari ini kita masuk ke Sabtu kedua, dan hari ini akan membahas bidang budaya dan sejarah. Nah, pertama-tama tentunya kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita alhamdulillah melalui dunia maya ini bisa sama-sama belajar ya dari dua narasumber, yaitu Mbak Alivia Masita Dewi dan kedua dari
Haji Cahyo Baskoro kalau tidak salah. Gelarnya mereka masih master, tapi saya kira ilmunya untuk bidang ini tidak bisa dipungkiri. Yang jelas ilmu para alumni ini yang sudah kita ini kan kita manfaatkan, dan dengan dibantu oleh dokter baru yaitu Ibu Dr. Sri Pangasuti bidang sejarah, mudah-mudahan ini bisa berjalan lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya ya. Di sini saya lihat peserta juga sudah di atas 100. Mudah-mudahan yang menyusul juga bisa. Nah, tidak lupa saya juga akan menyampaikan terima kasih tentunya yang bersyukur Allah bahwa kepada dua pembicara tadi, Mbak Via biasa dipanggil dan Mas Aji juga Tuti selaku moderator. Dan tentunya tidak lupa juga kepada rekan-rekan panitia, baik dosen maupun mahasiswa yang dimotori oleh Ibu Mora atau Mbak Mora, ya, Ibu Anissa Lady Umoro. Nah, kepada hadirin yang maaf saya tidak mau absen satu persatu, saya yakin dari berbagai kalangan tadi ada nama Jepang juga saya lihat, mudah-mudahan ini bisa menggairahkan lagi. Saya tidak mendukung Jepangnya, tapi ilmunya ya kejepangannya. Karena saya tidak mendukung siapa-siapa, hanya mendukung diri sendiri saja. Mendukung orang lain nggak punya dukungan yang bisa dipakainya. Nah, dengan sambutan ini seperti yang diminta oleh panitia, tentunya saya akan membukanya. Walaupun demikian, pertama-tama atau sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu kepada hadir semua. Minggu lalu mungkin yang sudah hadir sudah mendengar apa yang akan saya sampaikan, tapi yang hadir sekarang mungkin baru dengar bahwa kami, ya, kakak beradik, Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang, kemudian adiknya Prodi Bahasa dan Kebudayaan Korea, ya, dua negara yang sepertinya masih terus bersaing, tapi kami di sini ini tetap bersatu, itu membentuk atau membuat embrio untuk sampai akhirnya nanti akan dibuka insya Allah jika diizinkan, yaitu SSN Studies ya untuk program magister. Nah sekarang embrionya adalah jurnal dulu dengan nama di sini sudah ditayangkan oleh Mas Luki. Ini bacanya mau bahasa Inggris boleh, mau ER juga boleh, mau IARU juga boleh ya, IARU. Yang jelas ini is Asian Review. Nah ini nanti untuk khusus Asian Review akan dijelaskan oleh editornya atau panitianya atau Mbak Mora atau Mas Kiki. Yang jelas seperti apa isinya, siapapun boleh mengisinya, dan sambutan Sabtu lalu malah Pak Surai selaku editor ya ketua. Di situ tidak hanya sebatas Korea dan Jepang, karena Asia Timur kan ada Tiongkok ya, mungkin Mongolia. Jadi berbagai topik bisa saja dikirimkan kepada kami, nanti kami akan mendiskusikannya ya atau mempublishnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, dengan selesainya penjelasan atau perkenalan tentang East Asian Review ini, maka dengan mengucapkan sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim, webinar 4 bidang ilmu kejepangan yang menjadi ciri khas program studi bahasa dan kebudayaan Jepang, Fakultas Ilmu Budaya UGM, untuk periode kedua dan Sabtu kedua pada tanggal Sabtu, dengan ini resmi dibuka. Tok, tok, tok. Demikian Mbak Gracia, Bu Tuti, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Tatang atas sambutan mengawali webinar pada. Baik, memasuki acara selanjutnya, yaitu pengenalan jurnal East Asian Review. Kepada perwakilan dari editorial jurnal, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapoldi, Pak Tatang Hariri, dan Bapak Ibu sekalian berbahagia. Perkenalkan, saya Rizky Dia Habibi dari editor jurnal East Asian Review akan menyampaikan beberapa informasi mengenai jurnal berikut. Jadi jurnal East Asian Review ini adalah seperti yang disampaikan Pak Tatang barusan, merupakan hasil kerjasama dari program studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang bersama program studi Bahasa dan Kebudayaan Korea yang baru dirintis tahun ini. Ya. Dan kajian dari jurnal East Asian Review ini khususnya terfokus pada Asia Timur, yaitu di Jepang dan Korea. Saat ini baru Jepang dan Korea, namun tidak menutup kemungkinan akan membahas juga kebudayaan lain di Asia Timur, ya seperti Tiongkok, Mongolia, dan lain-lain. Dan ruang lingkup kajiannya meliputi 4 kajian berikut: linguistik, sastra, budaya, dan sejarah. Oke.
Dan alhamdulillah telah terbit edisi pertama beberapa waktu lalu yang bisa Bapak Ibu sekalian akses melalui tautan berikut ugm.id/journal-ir. Kemudian untuk edisi-edisi berikutnya, edisi 2 terkhusus, kami sudah mulai membuka kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian yang berminat untuk menulis artikel atau menerbitkan artikelnya melalui jurnal kami, bisa menghubungi kontak berikut ear.journal@gmail.com, atau bisa juga dicek dulu di website berikut, dan kami tunggu partisipasi partisipasi Bapak dan Ibu sampai 31 Agustus. Silakan bagi yang berminat untuk mengirimkan jurnal tersebut ke kontak kami. Mungkin itu saja informasi sekilas mengenai jurnal East Asian Review. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan langsung juga di kontak kami. Terima kasih kepada Mbak Gracia. Saya kembalikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kiki atas penjelasan yang mengenai jurnal East Asian Review. Sebelum beranjak ke acara selanjutnya, akan dilakukan sesi dokumentasi. Maka dari itu, para hadirin dimohon untuk menyalakan kamera. Kepada panitia dokumentasi, saya silakan untuk memandu sesi dokumentasi ini. Mohon izin saya ambil alih. Kepada seluruh peserta diharapkan untuk menyalakan kameranya. Baik, akan saya mulai untuk mengambil foto di slide pertama. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Baik, cukup. Saya kembalikan ke Mas Asremani. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, saatnya kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi oleh para narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Sesi inti ini akan dipandu oleh moderator, Ibu Sri Pangastuti, yang saat ini merupakan dosen program studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang Universitas Gadjah Mada. Kepada Ibu Tuti, kami silakan untuk memandu sesi ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar ya? Cukup jelas? Oke. Ya, terima kasih hadirin semua. Mungkin yang belum kenal, nama saya Sri Pangastuti. Selama ini saya mengajar di program studi Jepang di FIB UGM, dan ini terima kasih sekali ya untuk salam kangen. Ini banyak alumni-alumni yang datang nih ya. Moga-moga bisa mengobati rasa kangen saya. Ada ini macam-macam ya, saya tidak mungkin menyebutnya satu-satu. Ya, senang sekali saya bisa dipercaya untuk memandu acara ini, dan kali ini tema yang akan kita bahas adalah mengenai budaya dan sejarah Jepang. Nah, mengapa sastra Jepang itu membahas ini, kok tidak bahasa dan sastra? Karena tadi seperti sudah dijelaskan Pak Tatang, ini merupakan kekhasan program studi kami di UGM. Jadi alumni diharapkan bisa menggunakan kemampuan senjata berbahasa Jepang untuk mengkaji ilmu-ilmu yang lain seluas-luasnya, ya, bisa budaya, bisa sejarah, sastra, dan linguistik, ya, dan ini dimungkinkan agar mahasiswa itu ketika akan studi lanjut ataupun bekerja itu mempunyai wawasan yang luas. Begitu. Kalau ingin penelitian itu bisa melakukan penelitian interdisipliner, dan senang sekali misalnya di sini hadir, dan kami memang sudah mengundang mahasiswa dari program studi sejarah mungkin, atau mereka yang berminat di bidang sejarah dan budaya. Ya, untuk tidak berpanjang lebar, kita mulai acara ini. Hari ini kita akan berdiskusi, berbicara, mendengarkan dua panelis. Yang pertama adalah Mbak Via, yang kedua Mas Aji. Ya, saya bacakan dulu
biodata mereka berdua. Yang pertama adalah Mbak Via, nama lengkapnya Alivia Masita Dewi, lahirnya di Yogyakarta pada tanggal 13 Januari dan tinggal di Krapyak. Mbak Via ini lulus dari S1 Sastra Jepang tahun 2012, kemudian melanjutkan di S2 Ilmu Linguistik Fakultas Ilmu Budaya UGM. Nah, kemudian dilanjutkan. Nah, ini belum sempat selesai, kemudian diselesaikan ya, disambung di S2 Cultural and Humanities Nara Women's University di Jepang pada tahun 2016 sampai 2018. Selesai S2 ini, kemudian Mbak Via melanjutkan di universitas yang sama dari tahun 2018, yaitu di S3 Social Life and Human Environment Nara Women University Jepang, dan sampai sekarang masih menyelesaikan disertasinya. Ya, kita harapkan mudah-mudahan Mbak Via segera selesai ya, kemudian banyak menyebarkan ilmunya ke teman-teman di Indonesia. Kemudian Mbak Via ini sangat banyak melakukan penelitian dan aktivitasnya banyak sekali ya, antara lain menjadi dosen tidak tetap di Konang, kemudian Konang University ini juga universitas yang mahasiswanya perempuan semua, kemudian menjadi tutor dan pengajar di Inkus dan seterusnya. Ya, itu mengenai Mbak Via. Mbak Via nanti akan berbicara mengenai penelitian yang sedang dikerjakannya sekarang. Nah, yang kemudian kedua adalah Mas Aji, ya, nama lengkap Aji Cahyo Baskoro atau biasa dipanggil Mas Aji, ya. Kemudian Aji ini lulus tahun 2011 dari program studi sastra Jepang FIB UGM, dan kemudian melanjutkan tahun 2015 di program studi Magister Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM. Nah, kemudian aktivitasnya Mas Aji ini antara lain tahun 2016 mengikuti Summer School of Heritage and Memory Making di Humboldt University of Berlin di Jerman, dan tahun 2018 mengikuti program hibah penelitian tesis luar negeri FIB UGM di Waseda University, Tokyo, Jepang. Dan sekarang Mas Aji ini menjadi dosen program studi sejarah Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma. Namun sebelum itu Mas Aji ini juga menjadi content writer dan editor di sebuah surat kabar, kemudian menjadi research intern, dan kemudian junior producer di sebuah stasiun televisi. Jadi ini dari dua pengalaman pembicara hari ini ya, kita bisa mengetahui bahwa program studi sastra Jepang FIB UGM ini menyediakan bisa membuka cakrawala alumninya untuk bekerja di berbagai bidang, ya. Ya, kalau begitu kita mulai saja sesi yang pertama dengan Mbak Via dulu ya, Mbak Via. Mbak Via itu akan memberikan ulasannya dalam waktu 30 menit. Ya, 30 menit dari sekarang, Mbak Via, silakan. Ya, terima kasih Tuti Sensei. Apakah saya bisa share screen di sini? Silakan. Oh, silakan. bisa. Oke, ya. Oke. Saya izin untuk off cam karena sepertinya internetnya agak-agak ya, agak simpai. Jadi saya izin untuk off cam sebentar. Oke, apakah bisa melihat tayangan saya, para hadirin sekalian? Ya, itu judulnya seperti yang tertera di ini ya, judulnya ya, Mbak Via. Ya, betul sekali. Monggo, Mbak. Ya. Jelas, sudah. Oke, terima kasih Tuti Sensei atas perkenalan. Ya, para hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ohayo gozaimasu. Perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan, tapi saya perkenalan lagi aja. Nama saya Alivia Masita Dewi, biasa dipanggil Via. Saya adalah alumni sastra Jepang. Jadi di sini saya melihat ada beberapa senpai saya, ada Mas Aji. Mas Aji itu juga senpai saya.
Terima kasih kepada Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang, FIB UGM, kalau zaman dulu namanya Sastra Jepang ya, yang sudah berkenan untuk mengundang saya untuk sharing dan curhat ya. Intinya hari ini saya ingin sharing dan curhat tentang penelitian yang sudah dan akan saya lakukan seperti itu. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai penelitian saya yang berjudul Propaganda Perempuan dan Budaya pada Masa Pendudukan Jepang di Indonesia, dengan cover yang cukup shogeki ya, cukup shock ya. Ini oke. Sebelumnya saya akan disclaimer terlebih dahulu. Jadi tema hari ini yang akan saya sampaikan ini sebenarnya berdasarkan makalah saya yang sudah saya presentasikan di simposium yang diselenggarakan oleh Himpunan Peneliti Indonesia Seluruh Jepang atau biasa disebut HPISJ, atau dalam bahasa Jepang ini disebut Nihon Indonesia Gakkai. Dan ini sudah diterbit di jurnal di simposium yang sama. Jadi simposium itu menerbitkan jurnal dengan judul Citra Perempuan Indonesia dalam majalah Propaganda Jepang Jawa Baru. Dan ini bisa diterbitkan, bisa para hadirin sekalian lihat secara gratis ya di link yang sudah saya kasih di sini. Oke, kita langsung saja karena waktunya terbatas. Baik, sebelumnya ini saya akan memaparkan pendahuluan terlebih dahulu. Oke, karena saya akan membahas mengenai pendudukan Jepang di Indonesia, jadi kita tahu ya sebenarnya pemerintah militer Jepang ini mulai mengambil alih kekuasaan di Indonesia pada Maret tahun 1942. Nah, pemerintah militer Jepang ini selain menargetkan sumber daya alam yang ada di Indonesia, mereka ini juga membawa kebijakan-kebijakan baru untuk mengganti kebijakan pemerintah kolonial Belanda, dan mereka ini juga menyebarkan ideologi yang bernama Kawasan Kemakmuran Bersama Asia Raya, namanya panjang sekali, atau dalam bahasa Jepang disebut Daitowa Kyoeke. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ini macam-macam. Salah duanya adalah menyatukan Asia di bawah kepemimpinan Jepang dan membebaskan Asia dari pengaruh Barat dan lain-lain. Cukup kompleks sebenarnya ya. Nah, untuk melancarkan tujuan tersebut, ini pemerintah militer Jepang membuat suatu kebijakan propaganda. Jadi di dalam propaganda itu juga di dalamnya ada yang namanya kebijakan budaya. Seperti itu. Nah, Jones di sini menjelaskan bahwa kebijakan budaya pada masa pendudukan Jepang itu bertujuan untuk improving atau civilizing masyarakat Indonesia pada zaman itu supaya lebih beradab, seperti itu ya kata pemerintah militer Jepang pada masa itu. Tujuan utamanya ini menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa Jepang adalah bangsa Asia yang sudah matang dari segi budaya dan berhasil lepas dari pengaruh Barat. Jadi mereka tuh seperti ini loh, saya tuh tidak pernah dijajah oleh Barat gitu ya. Jadi ada unsur superioritasnya. Nah, bulan Agustus tahun 1942, pemerintah militer Jepang ini mendirikan Sendembu atau Departemen Propaganda di Jakarta untuk melancarkan aktivitas propagandanya. Dan pada Agustus 1943, pemerintah militer Jepang juga mendirikan Keiming Bungashi Dosho atau Pusat Kebudayaan, ini yang tugasnya mempromosikan kesenian tradisional Indonesia, memperkenalkan dan menyebarkan kebudayaan Jepang, dan mengedukasi seniman-seniman Indonesia. Divisi-divisinya juga macam-macam, ada administrasi, sastra, musik gitu ya, dan yang lain sebagainya. Dan di sini ada ya karakteristik propaganda pada masa pemerintah militer Jepang ya. Misalnya di sini ada mobilisasi massa, jadi butuh tenaga masyarakat Indonesia. Lalu ada fokus propaganda di sini untuk menarik hati rakyat dan mengindoktrinasi dan menjinakkan rakyat, seperti itu. Jadi intinya supaya approach ya, dan apa sih namanya brainwashing ya, seperti itu. Dan di sini ada banyak media propaganda yang digunakan seperti koran, ada pamflet, buku, poster, kamishibai, musik, film, dan yang lain-lain. Dan di sini media-media tersebut banyak yang menggunakan media audiovisual karena masyarakat Indonesia pada saat itu banyak yang buta huruf. Jadi ini adalah media yang sangat efektif bagi pemerintah militer Jepang pada masa itu untuk menyebarkan ideologi-ideologinya.
Nah, contohnya mungkin di sini para hadirin sekalian sudah pernah melihat poster yang sangat terkenal ini, ya, Gerakan 3A. Dan mungkin di sini juga sudah pernah ada yang melihat poster ini. Ini adalah poster film ya para hadirin sekalian. Ini poster film propaganda berjudul Pahlawan Tank Nishizumi. Ini sangat terkenal dan menurut saya ini bagus, sudah sekelas Hollywood pada masanya. Bisa para hadirin sekalian tonton kalau sempat. Dan ini mungkin juga sering viral ya di media sosial ya, ada poster untuk belajar bahasa Jepang seperti itu. Ini adalah contohnya saja. Nah, di dalam media-media propaganda, itu pemerintah militer Jepang sadar mereka itu butuh kehadiran perempuan Indonesia di dalamnya. Jadi, di dalam media propaganda itu, perempuan Indonesia ini digambarkan seperti dua sisi mata uang, yang menurut saya agak kontradiktif gitu ya. Di satu sisi, mereka ini dihadirkan sebagai sosok yang dekat dengan budaya dan nilai-nilai tradisional. Di sisi lain, mereka ini digambarkan sebagai sosok perempuan yang dapat edukasi tentang budaya dan ideologi Jepang. Jadi seperti mereka ini ingin membentuk Atarashi Jose, perempuan yang baru pada masa itu. Dan ini semuanya itu tercantum di dalam sebuah majalah yang bernama Jawa Baru. Oke, ini adalah pembahasan kita hari ini. Ini adalah objek kajian kita. Majalah Jawa Baru ini adalah majalah bergambar atau graph magazine atau dalam bahasa Jepang disebut grafuzashi. Grafuzashi ini ada gambar ya dan ada caption. Jadi lebih banyak gambar daripada teks yang dapat membantu redaktur menyampaikan informasi, ideologi dan propaganda kepada pembaca. Nah, Jawa Baru ini terbit 1 Januari 1943 sampai 1 Agustus 1945 diterbitkan oleh Jawa Shimbungsha. Ini di bawah Asahi Shimbungsha ya. Dan ini terbit setiap tanggal 1 dan 15, jadi sebulan 2 kali. Ini berhasil diterbitkan sebanyak 35.000 kopi, dan yang menarik, ini artikel di dalam Jawa Baru ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Dan pada saat itu, ini adalah majalah Dwi Bahasa yang terbit di Indonesia pada masa itu. Satu-satunya ya. Sehingga menurut Kurosawa Sensei ini pembaca Jawa Baru lebih luas. Jadi baik pembaca Indonesia maupun pembaca Jepang yang ada di Jawa atau yang ada di Indonesia pada masa itu. Tujuan penerbitannya ini sudah tertera di Jawa Baru, yang melaporkan berita penting yang ada di Asia Timur Raya, lalu supaya masyarakat Indonesia paham tentang informasi tentang Jepang, dan masyarakat Jepang juga paham tentang informasi Indonesia. Lalu di dalam Jawa Simbung juga tertulis Jawa Baru ini sebagai edukasi untuk masyarakat pribumi, seperti itu. Nah, fokus bahasan kita hari ini tadi sudah saya spill ya di awal. Ini bagaimana perempuan Indonesia sebagai sosok penguat tradisi lokal dan perempuan yang sudah terhegemoni dengan budaya dan ideologi Jepang yang terdapat di dalam Jawa Baru. Dan menurut saya ketika saya sedang meneliti awal-awal cukup mengejutkan buat saya karena kok bisa ya gitu. Oke, kita langsung aja supaya waktunya tidak habis. Oke, yang pertama yang akan kita bahas hari ini adalah perempuan Indonesia sebagai penguat tradisi lokal. Nah, di sini perempuan Indonesia itu digambarkan sebagai sosok yang memperkuat tradisi lokal. Ini merupakan salah satu ciri khas ya pemerintah militer Jepang dalam mengambil hati masyarakat Indonesia. Mereka menggunakan budaya lokal Indonesia untuk mengambil hati masyarakat. Dan di sini digambarkan pemerintah militer Jepang ini punya ketertarikan yang sangat tinggi dengan budaya lokal Indonesia. Dan akhirnya juga mereka menampilkan perempuan Indonesia di dalamnya seperti itu. Dan di sini akan kita bahas ini propaganda melalui tarian dan propaganda etnis atau ras atau suku. Seperti itu ya. Oke, contoh pertama yang akan saya bahas hari ini ada salah satu artikel yang berjudul Soloko dan Tari Istana. Di sini kita lihat ada 4 penari di halaman sebelah kanan ya, dengan judul Penari-penari yang Cantik Molek dan Tari Istana. Ini adalah
Nah, ini isi artikelnya ya. Ini isi artikelnya Pakubuwono XI dari Keraton Solo itu bersumpah untuk setia dengan pemerintah militer Jepang dan bersedia membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Dan kita bisa lihat di sini ada foto 4 perempuan muda yang ini tari serimpi. Saya sudah mencoba cek kepada teman-teman saya yang mereka penari, ini tari serimpi ya. Oke. Tari ini biasanya ditampilkan oleh 4 perempuan dan diiringi dengan gamelan dan banyak melukiskan cerita Jawa kuno, dan ini biasa dilakukan untuk menyambut tamu keraton. Jadi dianggap dengan artikel ini dianggap bahwa Keraton Solo, baik Keraton Solo dan Pakubuwono XI itu sudah welcome kepada pemerintah militer Jepang. Jadi ini adalah salah satu trik juga ya. Tuh, raja kalian di Solo itu sudah mendukung kami. Kalian masa masyarakatnya enggak, seperti itu ya. Oke. Nah, di sini ada fokus gambar yang lebih menekankan visual perempuan Indonesia berbaju tradisional, alih-alih fotonya Pakubuwono XI-nya sendiri yang menarikan tarian tradisional. Ini salah satu strategi ya propaganda pemerintah militer Jepang, mengambil hati masyarakat yang melalui hal-hal yang cukup dekat dengan keseharian mereka, yakni budaya lokal. Dan di sini ada ya tadi caption yang sudah saya bahas. Nah ini narasi cantik, molek, indah di dalam majalah Jawa Baru ini banyak ditemukan untuk mendeskripsikan perempuan Indonesia yang digambarkan mereka ini sosok penguat tradisi lokal dan untuk mendeskripsikan pandangan pemerintah militer Jepang mengenai budaya tradisional Indonesia. Banyak sekali deskripsi yang sangat feminin seperti ini untuk mendeskripsikan perempuan Indonesia dan juga budaya tradisional Indonesia. Ada lagi contoh di sini kita bisa lihat ada artikel yang berjudul Putri Indonesia yang Cantik Molek. Di sini ada yang sudah saya highlight dengan tulisan merah. Pada sifat tiap-tiap gadis Indonesia yang berbunga harum, lalu ada deskripsi Putri Jawa sebagai bunga melati suci jernih, gitu, dan yang lain sebagainya. Nah, ini dari situ kita bisa lihat bahwa pemerintahan militer Jepang ini ingin memperlihatkan bahwa di bawah pemerintahan militer Jepang sebagai pemimpin Asia, masyarakat Indonesia ini diperlakukan setara, tidak ada diskriminasi ras, tidak ada diskriminasi suku. Beda dengan zaman pendudukan Belanda yang lebih ada kesenjangan yang sangat tinggi seperti itu ya. Nah, deskripsi ini merupakan propaganda ras dan etnik. Jadi ini kalau saya lihat ini mirip dengan teorinya Padover. Teorinya Padover ini membahas tentang propaganda ras pada zaman Perang Dunia Kedua yang dilakukan oleh Jepang. Jadi propaganda ras ini awalnya dimulai dari propaganda Nazi yang kemudian diadopsi oleh Jepang. Jadi fasis-fasisnya itu dimirip-miripin dengan yang ada di Nazi pada saat itu ya. Nah, Jepang yang mengklaim dirinya sendiri sebagai negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Barat, ini merasa berkewajiban untuk membebaskan Asia dari jajahan bangsa Eropa. Oleh karena itu, Jepang akhirnya mengajak masyarakat dari ras kulit berwarna untuk bekerja sama dengan Jepang berperang melawan superioritas kulit putih bangsa Barat, yang disebut oleh Padover sebagai sebuah gerakan yang powerful, anti-white, dan Asiatic empires. Dan propaganda ras inilah kemudian dibawa ke Indonesia dengan maksud untuk membangun rasa nasionalisme dalam melawan Barat dan rasa persatuan sebagai bangsa Asia. Plus juga menarik simpati masyarakat Indonesia. Nah, ini sebenarnya artikel tadi yang sudah saya kasih itu dimuat juga di Jawa Shimbun dengan judul Saki Hokoru Minami no Hana. Isinya hampir sama ya. Oke, sorry. Oke, dan kelima perempuan yang tadi yang ada di artikel tersebut ini merupakan perempuan yang terpelajar dan berasal dari latar belakang keluarga yang memiliki status sosial yang tinggi. Mereka berasal dari keluarga yang suami atau ayahnya adalah orang yang pekerjaannya berhubungan dengan pemerintah militer Jepang. Jadi mereka ini bukan perempuan sembarangan, mereka punya latar belakang yang selain elit, itu juga latar belakangnya tuh keluarganya adalah istilahnya bekerja dengan pemerintah militer Jepang, seperti itu. Nah, ini secara personal adalah favorit saya, karena kita bisa membahas banyak hal dari gambar ini. Jadi, di sini ada judul tari ya, ini di cover Jawa Baru, edisi 1 Desember 43, ini judulnya Tari Meruntuhkan Amerika dan Inggris. Atau dalam bahasa Jepang judulnya Be Gekimetsu Odori. Ini cukup
cukup bikin wow setiap kali saya mempresentasikan tentang ini di forum di Jepang gitu ya, karena di sini kita bisa lihat ada perempuan dengan pakai baju tradisional, dan baju tradisional Indonesia ini Sunda kalau tidak salah. Lalu di belakangnya ada bendera Hinomaru, seperti itu. Nah, tarian ini merupakan tarian kreasi baru yang menggunakan gaya tradisional. Tarian ini tidak hanya dapat dilihat sebagai media hiburan, tapi juga ada isi propaganda ideologi Jepang yang sangat kuat. Jadi dikemas dengan gaya tradisional, tetapi ada isi propagandanya. Tetap ya, ada isi propagandanya. Bisa dilihat dari nama tarian, cerita tarian, gerakan tarian, sampai ada bendera Hinomaru segala macam ya. Dan ini bisa dilihat sebagai bentuk penolakan terhadap kehadiran sekutu ya. Dan ini juga sebagai propaganda untuk membentuk pola pikir masyarakat Indonesia dan meyakinkan mereka bahwa bekerja sama dengan Jepang untuk melawan sekutu adalah hal yang benar. Kita punya musuh yang sama loh, sekutu. Kamu pernah dijajah Barat, maka dari itu ayo kita serbu sekutu, seperti itu ya kesannya. Nah, tari-tarian yang provokatif seperti ini itu banyak ditemui di Indonesia pada masa itu. Jadi tidak hanya tarian meruntuhkan Amerika dan Inggris saja ya. Dan tarian propaganda serupa itu ditampilkan juga sebelum penayangan film propaganda Jepang sebagai penampilan tambahan untuk memperkuat isi propaganda dalam film. Jadi sebelum film propaganda itu diputar, mereka diminta untuk menarikan tarian tradisional yang berisi ideologi ya, propaganda. Misalnya di sini ada tari Tatakai, kan sebelum penayangan Jepang, runtuhkan bendera itu, ini bisa kita lihat di surat kabar Asia Raya. Ya. Di sini kita bisa lihat, para hadirin sekalian, perempuan Indonesia ini ditampilkan sebagai agen propaganda budaya. Ditampilkan mereka ini tidak hanya sebagai pemanis dan penghibur atau entertainer, tapi mereka juga sosok yang berperan dalam mempromosikan ideologi propaganda pemerintah militer Jepang. Di dalam majalah itu ya, mereka digambarkan seperti itu. Dengan kata lain, pemerintah militer Jepang melalui media propagandanya ingin menampilkan perempuan penari tersebut sebagai sosok dan role model yang bersedia bekerja sama dengan Jepang dalam menyebarkan propaganda dengan kemasan budaya tradisional Indonesia. Seperti itu. Oke. Dengan demikian, dilihat dari citra perempuan Indonesia sebagai sosok penguat tradisi lokal, ini dapat dijelaskan dalam beberapa poin. Yang pertama, pemerintah militer Jepang menggunakan budaya tradisional Indonesia sebagai salah satu trik untuk mengambil perhatian masyarakat Indonesia. Tadi sudah kita bahas ya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, salah satu metode propaganda yang digunakan oleh pemerintah Jepang adalah memanfaatkan hal-hal yang dekat dengan rakyat. Di dalam hal ini, ya budaya tradisional itu. Lalu di sini juga ada pemerintah Jepang menggunakan teks dan visual yang menarik yang memberi kesan pada para pembaca bahwa pemerintah militer sangat tertarik dan sangat menghargai keberagaman budaya Indonesia. Misalnya kata cantik ya, tadi sudah saya singgung sebentar, molek, harum, indah, bunga yang mengacu pada budaya Indonesia. Ini istilah yang feminin ya, yang dekat dengan perempuan. Oleh karena itu di dalam Jawa Baru, penggambaran budaya tradisional Indonesia ini sebagian besar, bukan sebagian besar, sepertinya hampir semua, penggambaran budaya tradisional Indonesia ini menggunakan visualisasi perempuan Indonesia. Dan ini makanya seperti gambar muatkal dan digambarkan sebagai agen propaganda budaya. Oke, selanjutnya di sini pembahasan yang kedua adalah propaganda budaya dan ideologi Jepang terhadap perempuan Indonesia. Kalau zaman sekarang itu sudah ada Jepang-Jepangan zaman now ya, para hadirin sekalian. Di dalam pada masa pendudukan Jepang di Indonesia itu juga ada Jepang-Jepangan, tetapi dalam situasi yang sangat berbeda karena ada campur tangan pemerintah militer Jepang kuat. Apa saja? Jadi pada masa pendudukan Jepang di Indonesia ini Jawa Baru memiliki andil yang sangat penting dalam menyebarkan propaganda budaya Jepang kepada masyarakat Indonesia. Misalnya pakaian, makanan, perayaan hari besar, pendidikan, sampai pelatihan bela diri itu ada. Dan di sini perempuan Indonesia banyak ditampilkan. Contohnya, ini adalah cover ya di Jawa Baru, ini edisi kedua, sudah langsung menampilkan sosok perempuan yang memakai kimono. Ini beliau adalah putri dari Dr. Purbo Coroko. Ini adalah
Ya, Dr. Purbo Coroko yang kita kenal. Ya, ini. Lalu di sini ada juga edisi 15 Agustus 1943 ya, memakai pakaian tradisional Jepang. Lalu, nah ini yang tadi saya jadikan cover di awal, edisi 1 Januari 1944, ini Ibu Fatmawati Soekarno dipakaikan kimono. Dan yang menarik adalah kimono ini adalah hadiah dari istrinya Perdana Menteri Hideki Tojo pada saat itu. Jadi kita bisa bicara banyak hal soal ini ya, soal Ibu Fatmawati menggunakan kimono. Oke, jadi ini ada contoh juga rupa-rupa orang yang berpakaian nippon. Jadi di sini digambarkan gadis Indonesia mengenakan pakaian nippon dengan bantuan gadis nippon. Sungguh tampan nampaknya dan sudah sama belaka dengan gadis-gadis nippon. Jadi sudah seperti orang Jepang ya, kayak gitu. Nah, ini menurut saya ini untuk masyarakat kelas elit ya. Jadi tidak semua masyarakat Indonesia itu ditampilkan dengan busana seperti ini di dalam Jawa Baru. Untuk masyarakat kelas pedesaan, untuk masyarakat kelas pedesaan itu digambarkan dengan ini, misalnya berbaris dengan mompe. Jadi ini juga salah satu kajian yang sedang saya bahas. Jadi bagaimana propaganda mompe di kalangan perempuan Indonesia, ini sedang saya kulik-kulik. Jadi mereka ini menggunakan mompe untuk berperang, untuk latihan baris berbaris. Jadi bagaimana caranya mereka itu juga ingin menyebarkan nasionalisme, bahwa perempuan juga bisa loh membela tanah air, nggak kalah dengan laki-laki, seperti itu. Ini juga latihan bela diri, murid-murid Sekolah Guru Putri Jakarta melatih diri dengan ilmu Naginata, seperti itu ya. Dengan yang menarik adalah mereka belajar ilmu Naginata ini tetapi dengan baju tradisional, dengan jarik, dengan kebaya, seperti itu. Ada lagi di sini, oke, ini adalah gambaran tentang tahun baru Jepang yang disambut di Jawa. Bagaimana mereka ini ya merayakan tahun baru, mengibarkan bendera, lalu ada permainan-permainan ala tahun baru seperti itu. Jadi ini juga ada kesan supaya untuk nostalgia bagi para orang Jepang yang ada di Jawa pada saat itu. Juga digambarkan perempuan. Nah, ini kursus masak-masakan Nippon di Jakarta ya. Ini oke, 8 menit lagi. Siap, Sensei. Oke. Ini hasilnya memuaskan. Jadi ini adalah artikel tentang kursus masak-masakan Nippon. Nah, ini sebenarnya bukan untuk orang Indonesia ya masakannya, ini untuk orang-orang Nippon yang kerja di Jawa. Jadi ajaran-ajaran seperti itu, budaya-budaya Jepang seperti itu. Oke, sebentar. Lalu ada pendidikan. Pendidikan ini juga penting ya. Pendidikan di Jawa Baru ini juga banyak artikel mengenai pendidikan perempuan karena pendidikan ini merupakan salah satu salah satu hal yang sangat efektif untuk mengajarkan mengenai ideologi Jepang dan budaya Jepang. Misalnya ini pendidikan Nippon di desa, sekolah rakyat untuk guru-guru biasanya, guru putri masuk ke Jakarta. Kyoing Rensei Sho ejakannya. Lalu di sini juga ada murid-murid Sekolah Kepandaian Putri Wakaba yang dengan giat mendalami ilmu rumah tangga gitu ya. Juga ada. Nah, di sini satu-satunya Sekolah Kepandaian Putri di Jawa, itu tadi Kepandaian Putri itu, Sekolah Kepandaian Putri. Jadi murid perempuan 150 orang, mereka belajar ilmu rumah tangga, pekerjaan-pekerjaan domestik ya. Nah, di sini juga ada mendidik calon ibu yang kelak harus menjadi tauladan, menjadi ibu yang kuat. Mereka juga menanamkan konsep Ryosai Kembo kepada perempuan Indonesia. Konsep yang cukup baru, maksudnya Ryosai Kembo versi new dibandingkan dengan konsep Ryosai Kembo sebelum-sebelumnya. Dan ini menanami rohani Nippon ke dalam jiwa gadis-gadis yang menuntut pengajaran di sekolah tersebut. Jadi ini tadi sudah saya bahas, pendidikan ini cukup efektif yang memasukkan ideologi penguasa. Terlebih pada masa pendudukan Jepang, ini memberlakukan wajib belajar yang mengharuskan perempuan dan laki-laki dari seluruh kalangan untuk menuntut ilmu. Meskipun akhirnya begitu-begitu, ya, tapi awalnya mengharuskan ada Gimu Kyoiku, wajib belajar. Melalui pendidikan, pemerintah militer Jepang meyakini masyarakat dapat dibentuk sikap hingga pola pikirnya supaya dapat mengikuti keinginan penguasa. Ada obsesi di sini dalam membentuk perempuan yang dididik dengan pendidikan modern.
Akan tetapi mereka juga tetap diharuskan dapat berperan menjadi ibu dan istri yang baik. Dituntut untuk menjadi ibu yang baik dan menjadi teladan seperti itu. Nah, menurut Lumba, ini ciri khas pendidikan perempuan dalam konteks kolonialisme. Saya percepat saja. Menurut Lumba, ini pendidikan perempuan dalam konteks seperti ini punya prinsip perempuan yang terdidik dapat menjadi istri dan ibu yang lebih baik dibandingkan perempuan yang tidak mendapat pendidikan. Akan tetapi mereka ini bisa menjadi ancaman apabila mereka keluar dari batas dan tidak mematuhi aturan yang ditetapkan oleh penguasa. Jadi tetap saja harus ada tatanan yang mampu mengontrol mereka agar tetap berada pada jalur yang diinginkan oleh penguasa. Jadi mereka tetap diberikan propaganda mengenai pendidikan budaya, tapi tetap ada batas. Jangan sampai mereka keluar jalur gitu. Nah, ini pemerintah militer Jepang melalui majalah Jawa Baru ingin menyampaikan bahwa mereka berusaha memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia, dalam hal ini perempuan Indonesia, untuk dapat meniru dan mengadopsi budaya, ideologi, dan pendidikan Jepang. Tapi ada tapinya. Di sisi lain, pemerintah militer Jepang tetap memberikan batasan, tadi sudah saya beritahu, dan hierarki yang jelas, yakni pihak Jepang sebagai pendidik dan pembimbing, dan masyarakat Indonesia sebagai pihak yang dididik dan dibimbing. Tetap ada hierarki, kamu boleh belajar ini, tapi kamu tidak akan menjadi orang Jepang, seperti ini ya. Orang Indonesia tetap tidak bisa sejajar dengan orang Jepang pada masa itu, meskipun mereka sudah meniru budaya, gaya hidup, belajar bahasa Jepang, dan lain-lain. Ini seperti teori mimikrinya Homike Baba ya. Oke, penutup. Ini ya, pemerintah militer Jepang punya peran penting dalam membantu konstruksi perempuan ideal melalui propaganda dalam Jawa Baru. Di sini pemerintah militer Jepang terlihat bersikap ambivalen dalam melakukan propaganda budaya. Di satu sisi, perempuan Indonesia digambarkan dengan identitas yang feminin yang kuat. Di sisi lain, mereka ingin menunjukkan bahwa perempuan Indonesia bisa berperan penting dalam perang, misalnya dengan pendidikan dan budaya Jepang. Tentu saja mereka tidak lupa menekankan pentingnya peran perempuan sebagai istri dan ibu yang baik melalui pendidikan Jepang. Dan perempuan-perempuan yang digambarkan di dalam majalah Jawa Baru ini yang diinginkan diharapkan dari perempuan-perempuan Indonesia. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa perempuan juga menjadi agen budaya perempuan Indonesia, misalnya agen budaya Indonesia ya menarik simpati ya, lalu agen budaya dan ideologi Jepang. Jadi tidak hanya perempuan Indonesia digambarkan mendapat indoktrinasi ideologi-ideologi, ada upaya untuk mengajak masyarakat Indonesia untuk meniru budaya Jepang yang dianggap high culture, jadi dianggap modern. Bukan lagi budaya Barat yang dianggap high culture dan modern, tapi pada masa itu budaya Jepang itu dianggap sebagai yang high, yang modern. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ini adalah daftar pustaka. Ya, nanti karena ini sudah saya publish, jadi mungkin nanti setelah presentasi ini bisa saya share mungkin di kolom chat untuk PowerPoint-nya jika ada yang berminat. Terima kasih. Goshichou arigatou gozaimashita. Terima kasih. Hai, terima kasih Mbak Fia. Menarik sekali ya. Ini Mbak Fia sudah memang jadi orang Jepang. Ini 30 menit persis. Ya, itu oke. Ya, ini menarik sekali memang di sini. Mungkin ada yang bertanya, loh kok bahasa dan kebudayaan Jepang kok belajar seperti ini ya. Jadi inilah yang saya tadi katakan, kita menggunakan tools bahasa itu untuk menguasai ilmu yang lain. Dalam hal ini yang ilmu yang dikuasai oleh Mbak Fia adalah sejarah, budaya, dan sebagainya. Jadi untuk menggali sumber-sumber yang berbahasa Jepang, yang selama ini mungkin ya belum dapat dilakukan oleh mereka yang berlatar belakang ilmu sejarah ya. Jadi alangkah indahnya kalau ilmu sejarah dengan orang sastra Jepang itu bekerja sama gitu ya Mbak Fia ya. Begitu. Nah, kemudian Jawa Baru itu mungkin Mbak Fia mendapatkannya di Leiden ya. Ya, saya di Leiden, Sensei. Ya, jadi ini bisa tuh sastra Jepang tidak hanya ke Jepang tapi ke Leiden, Mas Aji juga ke Jerman ya. Nah, kalau saya di Jogja, karena di Jogja juga ada sebenarnya majalah Jawa Baru sudah. Ya, di mana Sensei? Di mana di Kolsani kalau nggak salah ada. Ya. Oke. Kemudian di perpustakaan Sri Pangastuti juga kayaknya ada. Oke, jadi begitu ya. Jadi ini Mbak Fia selain Jawa Baru masih menggunakan sumber-sumber berbahasa Jepang yang lain ya. Jadi silakan anak sastra Jepang, sejarah atau antropologi kalau mau meneliti tentang Jepang pada masa nanti silakan minatnya bisa kontak ke Mbak Fia mungkin ya untuk
mendapatkan informasi mengenai sumber-sumbernya. Oke, jadi kalau saya boleh katakan, jadi ada satu yang utama tadi disampaikan oleh Mbak Fia yang mungkin sampai sekarang masih berjalan, yaitu masalah framing. Ya, kalau sekarang framing ya untuk propaganda itu luar biasa. Jadi bagaimana Jepang itu membuat frame ya yang melahirkan gambaran bahwa Jepang adalah bangsa yang beradab loh, gitu. Ya, yang seperti ini ditunjukkan kepada masyarakat Indonesia. Tidak seperti yang sebelumnya orang Belanda. Jepang lebih beradab sepertinya dengan frame-frame seperti itu. Oke, nah untuk yang kedua dengan Mas Aji ini juga mengenai propaganda juga ada kaitannya, tapi mengenai iklan ya, surat kabar yang bisa dijadikan sumber sejarah juga ya. Yang akan disampaikan oleh Mas Aji adalah iklan surat kabar Javanipo dan gaya hidup orang Jepang di Jawa pada periode kolonial tahun 1920 sampai 1937. Jadi ini Mas Aji bercerita tentang surat kabar ya pada masa pendudukan Jepang. Bahkan sebelumnya ya tahun 20 sampai 37. Jadi memang Jepang sebelum masa pendudukan tahun 42 memang sudah banyak datang di berbagai wilayah di Indonesia. Silakan Mas Aji dari 9.51 30 menit ke depan. Monggo. Baik, Bu Tuti. Saya akan share screen. Sebentar. Ya. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat ya slide saya. Yang akan saya share hari ini adalah mengenai iklan surat kabar Javanipo dan gaya hidup orang-orang Jepang di Jawa periode kolonial. Ini riset awal. Jadi data-data yang saya temukan di sini adalah data-data yang sejauh ini saya temukan, belum semuanya. Karena kalau bicara Javanipo itu ketika saya pertama kali menemukan Javanipo di Perpusnas itu saya seperti terlempar dalam lautan informasi begitu. Karena ada banyak sekali informasi di sana yang bisa kita baca satu persatu dan membacanya sulit gitu. Itu ya sedikit cerita mengenai riset ini. Nah, kita akan mulai dari sini. Saya menjadikan komunitas Jepang di Jawa, di Asia Tenggara, kemudian Indonesia, khususnya Jawa itu sebagai konteks. Arus migrasi orang Jepang ke Asia Tenggara itu muncul paling tidak itu setelah restorasi Meiji, karena sebelumnya sudah ada sungguhnya, tetapi lalu lintas yang cukup stabil itu baru ada setelah restorasi Meiji. Jumlahnya terus meningkat di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara itu ada 36.000 lebih pada 1936, dan di Indonesia menjelang perang, itu persebarannya seperti ini. Paling banyak memang di Jawa, lebih dari 2/3 saya rasa, ini menjelang perang, seperti ini. Dan meskipun sedikit, kalau kita bandingkan dengan orang-orang Tionghoa, kemudian orang-orang Arab, orang-orang Eropa yang ada di Hindia, begitu, ada di Indonesia kolonial, itu jumlah orang Jepang sesungguhnya tidak banyak, tetapi mereka ini memiliki komunitas yang solid. Jadi soliditas itu ditunjukkan misalnya dengan keberadaan perkumpulan, kemudian sekolah, hingga surat kabar yang memang diperuntukkan untuk komunitas mereka sendiri, untuk orang-orang Jepang begitu. Jadi yang terakhir inilah yang akan kita bahas, surat kabar untuk orang-orang Jepang tadi. Perkembangannya seperti ini. Ini adalah perkembangan surat kabar Jepang di Jawa. Yang pertama itu ada di ini sejauh yang saya temukan, barangkali ada di luar ini yang belum saya temukan. Pertama di Surabaya 1916 ada Cahaya Selatan, kemudian 1920 di Batavia ada Javanipo, ada surat kabar Bende di Surakarta, dan surat kabar Jawa di Surabaya. Ini surat kabar Jawa ini adalah cabangnya Javanipo ini. Kemudian 33 ada Nichirang Shogyo Shimbun, kemudian 34 ada Astra, ada Toindonipo, Detoindonipo ini bahasa Belanda, Toindonipo bahasa Jepang. Kemudian 38 ada Sinar Selatan,
Dan ini saya rasa yang paling akhir di Semarang ini, Sinar Selatan, sampai periode pendudukan. Periode pendudukan mulai dan surat kabar ini selesai. Ini yang bertahan sampai periode pendudukan itu Toindo Nipo, De Toindo Nipo, Sinar Selatan, dan Astra. Tetapi dari di antara surat kabar ini, Jawa Nipo adalah yang terbit paling lama, yaitu hampir 17 tahun. Sejak 1920 hingga 1937, surat kabar itu berhenti terbit setelah merger dengan Nichirang dan kemudian menjadi Toindo Nipo pada 1937. Ini adalah sedikit data mengenai Jawa Nipo. Pertama terbit Oktober 1920, terbit selama 16 tahun 8 bulan, sebanyak hampir 5.000 nomor, dan terakhir terbit pada 31 Juni 1937. Ini adalah pendirinya. Sukuda ini adalah jurnalis Nanyo Oyobini Hongjing di Singapura. Dia berasal dari Tokyo. Pada dasar pertama abad ke-20 dia pindah ke Singapura dan kemudian pindah ke Batavia untuk mendirikan Jawa Nipo. Dia kemudian mengundang seorang penulis dari Jepang, Asadori Kato. Ini dua orang ini banyak menulis tentang Indonesia, tentang Nanyo sejak awal abad 20. Sedikit cerita, saya minggu lalu dalam sebuah konferensi di Mangkunegaran, saya cerita tentang Asadori Kato ini yang ternyata di dalam tulisannya banyak membahas tentang Kerajaan Mataram. Menarik sekali sebenarnya. Tetapi Sukuda ini meninggal pada 22 dan kemudian dia digantikan oleh Saito Masao dan dibantu oleh Matsubara. Matsubara Banggo ini kemudian menjadi pemimpin kantor redaksi, kantor cabang Jawa Nipo di Surabaya. Tetapi pada pertengahan 30-an dia diputus pilot oleh Pengadilan Hindia Belanda. Surat kabarnya barangkali berhenti waktu itu. Kemudian isi Jawa Nipo sendiri itu sebagian besar memuat berita mengenai persoalan-persoalan terkait orang Jepang, juga peristiwa aktual yang terjadi di Hindia Belanda dan berbagai belahan dunia. Begitu. Ini contohnya yang saya dapatkan dari Perpusnas. Sekarang sudah ada versi digitalnya, tetapi tidak lengkap. Itu di Perpusnas. Itu. Kemudian selain itu juga banyak memuat iklan. Nah, Jawa Nipo ini menyediakan sepertiga hingga seluruh bagian pada setiap halamannya untuk iklan yang berasal dari perusahaan-perusahaan multinasional Jepang dan aneka bisnis milik orang Jepang di Hindia Belanda, khususnya Jawa. Gitu. Dan sebenarnya banyaknya surat kabar Jepang memuat iklan ini adalah tipikal ya, karena kalau kita bandingkan misalnya surat kabar Jepang yang terbit di Singapura, di Hawaii, kemudian di beberapa kantong-kantong diaspora Jepang yang ada di beberapa wilayah di dunia, itu juga mirip dengan Jawa Nipo yang banyak memuat iklan. Seperti itu. Kemudian, nah ini, riset saya ini akan melihat iklan surat kabar sebagai sumber sejarah. Kita dalam riset sejarah itu sudah sangat lazim ya mengetahui bahwa surat kabar adalah sumber berharga untuk memahami masyarakat modern seabad ke-19. Dalam hal ini seluruh bagian surat kabar tidak terkecuali iklan itu dapat digunakan untuk merekonstruksi situasi masyarakat ketika surat kabar itu terbit gitu. Nah, dan disinilah arti penting iklan di surat kabar Jawa Nipo. Dari iklan-iklan terbit di Jawa Nipo, kita bisa mengetahui beberapa hal. Termasuk salah satunya adalah bagaimana gaya hidup orang Jepang di Jawa dalam periode ketika surat kabar itu diterbitkan. Gitu. Lalu bagaimana iklan bisa merepresentasikan gaya hidup? Iklan ini kan bukan sekadar ini ya, seruan untuk membeli sesuatu, gitu. Tapi di balik itu kan kita bisa melihat sebuah semesta keinginan dari masyarakat. Dari iklan ini kita tahu apa yang barang-barang yang atau jasa yang dikonsumsi atau paling tidak itu ingin dikonsumsi oleh masyarakat. Dan dari keinginan atau konsumsi inilah kita bisa mengetahui gaya hidup dari sebuah masyarakat, gitu. Dan kalau sedikit menyinggung mengenai gaya hidup, ada 3 situs gaya hidup, yaitu pertama adalah penampakan luar, appearance, gitu. Kemudian yang kedua adalah self, kedirian, dan yang ketiga adalah sensibilitas. Yang paling menonjol itu sebenarnya adalah ini, penampakan luar, gitu. Juga kedirian ini, seperti itu. Kemudian gaya hidup dalam masyarakat dalam konteks masyarakat kolonial tadi sudah sedikit disinggung juga oleh Mbak Via, begitu, bahwa gaya hidup masyarakat kolonial ini sangat dipengaruhi oleh
relasi antara colonized dan colonizer begitu. Terjajah dan penjajah begitu. Jadi orang-orang terjajah itu membayangkan penjajah itu sebagai sesuatu yang unggul, maju, modern, dan sebagainya. Sementara penjajah membayangkan terjajah itu sebagai bangsa yang eksotis, terbelakang mistis, dan lain sebagainya. Inilah kemudian kenapa ada kecenderungan dari bangsa terjajah itu untuk meniru, berusaha meniru penjajahnya. Begitu. Itu. Kemudian bagaimana iklan dalam Jawa Nippo merepresentasikan kehidupan orang Jepang. Nah, ini tadi sudah sedikit saya singgung di depan. Di sini kita fokusnya adalah pada segmen. Sebagai surat kabar yang diterbitkan dalam bahasa Jepang, sebagian besar isinya dalam bahasa Jepang, maka segmen pembacanya tentu adalah komunitas Jepang itu sendiri. Ketika iklan itu muncul di Jawa Nippo, maka sasaran dari iklan itu adalah komunitas Jepang sendiri. Sehingga bisa dibayangkan bahwa iklan-iklan di dalam Jawa Nippo itu juga merepresentasikan situasi masyarakat di dalam situasi orang di dalam komunitas Jepang itu sendiri begitu. Dan dari proyeksi inilah gaya hidup mereka dapat kita terka gitu. Nah, ini adalah beberapa data yang saya dapatkan. Nah, pertama adalah ini. Kita bisa misalnya menerka outfit sehari-hari yang digunakan oleh orang Jepang di Jawa dari iklan-iklan pakaian, kemudian aksesoris yang muncul di Jawa Nippo. Satu yang membuat mudah di sini adalah iklan toko-toko yang muncul di Jawa Nippo itu biasanya juga mencantumkan barang-barang apa yang dijual di toko itu, sehingga kita tahu item-item apa saja yang mungkin diinginkan didambakan oleh masyarakat di dalam komunitas Jepang pada waktu itu, misalnya dasi, kemudian kemeja, piyama, pantofel, dan sebagainya. Ini kita bisa menduga bahwa ini adalah pakaian yang lazim dikenakan oleh orang-orang Jepang di Jawa pada periode kolonial begitu. Jadi ini juga bisa kita konfirmasi misalnya dari foto-foto, kemudian dari arsip-arsip yang lain begitu. Kalau kita ingin mengonfirmasi lebih jauh. Kemudian yang kedua, aksesoris mewah. Aksesoris mewah seperti yang ada di iklan ini, arloji Vulcan buatan Swiss, itu tampaknya juga masuk ke dalam wishlist orang-orang Jepang di Jawa. Ini arloji yang kalau kita lihat di foto juga, di beberapa foto juga ini ya, kerap digunakan oleh orang-orang Belanda, orang-orang Eropa begitu, atau bangsawan-bangsawan Jawa dan sebagainya. Itu. Kemudian kosmetik modern. Ini cukup menarik karena di dalam foto-foto atau ilustrasi-ilustrasi di dalam surat kabar Jepang, perempuan Jepang itu lebih banyak digambarkan mengenakan pakaian tradisional gitu. Tetapi di sisi lain perempuan-perempuan Jepang ini juga digunakan untuk mengiklankan kosmetik-kosmetik modern begitu. Dari sini kita bisa mengetahui misalnya orang-orang Jepang dalam hari ini para perempuan itu menggunakan misalnya pasta gigi merek Lion atau misalnya krim merek Club begitu atau kolon merek Club. Jadi kosmetik-kosmetik modern itu rupanya juga sudah digunakan oleh orang-orang Jepang dalam hal ini perempuan pada awal abad 20 gitu. Kemudian satu hal yang lain adalah hobi ya. Mereka ini cukup sering bermain tenis ya. Ini misalnya kalau kita lihat dari sisi sini, dari sisi iklan, itu ada beberapa saya menemukan iklan-iklan toko yang menjual raket gitu. Dan kalau kita konfirmasi dari foto-foto yang lain juga banyak sekali foto yang memperlihatkan kegiatan Nihon Jinkai di beberapa daerah perkumpulan orang Jepang itu yang bermain tenis. Bahkan di Jogja itu Nihon Jinkai itu punya lapangan tenis sendiri. Saya belum mencari itu sebenarnya lokasinya di mana. Tetapi saya menemukan berita di dalam Jawa Nippo bahwa mereka meresmikan lapangan tenis di Yogyakarta. Kalau saya lihat fotonya itu tempatnya seperti di daerah Malioboro sekitar situ ya. Tetapi saya belum mencari lebih jauh tempatnya di mana gitu. Ini adalah salah satu olahraga yang digemari oleh orang Jepang di Jawa, tenis gitu. Kemudian selanjutnya adalah tempat nongkrong. Orang-orang Jepang di Jawa ini agaknya juga gemar nongkrong di bar ya. Jadi
ini bisa kita lihat misalnya dari iklan-iklan bar yang banyak muncul di surat kabar Jepang gitu. Saya juga menemukan beberapa laporan dari pemerintah kolonial bahwa misalnya sempat terjadi beberapa kasus kalau sekarang istilahnya itu ya pertengkaran gitu ya. Pertengkaran antara orang Jepang yang terjadi di bar, misalnya sama-sama mabuk, kemudian yang satu tersinggung, kemudian berantem, dan kemudian itu menjadi berita. Gitu. Kemudian juga, dan bar ini biasanya, kalau saya dapatkan informasi dari laporan yang saya sebut tadi, itu biasanya berdasarkan etnis. Jadi kalau di dalam masyarakat kolonial, misalnya orang-orang Jepang itu biasanya akan nongkrong di bar yang di sana banyak orang Jepang, atau misalnya orang-orang Eropa di bar yang banyak orang-orang Eropa gitu. Tetapi ada kalanya etnis-etnis ini juga bertemu. Misalnya ketika orang Jepang nongkrong di bar yang di sana ada orang Eropa, dan itu kerap memicu pertengkaran, terutama pada periode menjelang perang begitu ya. Itu. Nah, ini orang-orang Jepang di Jawa agaknya juga berpergian dari satu kota ke kota lain gitu. Jadi ini juga bisa kita lihat dari adanya usaha transportasi yang diusahakan oleh orang Jepang di Jawa begitu. Jadi mereka ini misalnya berpergian dari satu kota ke kota lain. Ini juga berhubungan ya misalnya dengan ketika itu rasanya juga lalu lintas orang Jepang dari Jawa ke Jepang ini juga cukup tinggi karena ada misalnya kapal yang melayani jalur Jepang-Jawa secara langsung begitu. Jadi ini menjadi salah satu contoh gaya hidup orang-orang Jepang begitu. Kemudian kebutuhan untuk bergambar, berfoto ya. Kita barangkali sudah banyak mengetahui ya bahwa salah satu profesi yang banyak digeluti oleh imigran Jepang di Jawa pada awal abad 20 itu adalah sebagai tukang foto atau pemilik studio foto. Bahkan itu oleh beberapa laporan Belanda dikatakan bahwa itu adalah cara mereka untuk memata-matai. Tetapi saya di sini ingin melihat dari sudut pandang yang lain bahwa kebutuhan bergambar ini juga menjadi salah satu hal yang ada di dalam komunitas Jepang gitu. Itu kita bisa melihat dari beberapa iklan studio foto yang ada di dalam yang bisa kita temukan di misalnya majalah Jawa Nipo tadi begitu. Jadi ini juga misalnya kita bisa lihat ada banyak foto juga orang-orang Jepang yang ada di memoir mereka atau di surat kabar mereka. Dan kita tidak bisa membayangkan ya foto pada periode awal abad 20 itu seperti foto pada zaman sekarang karena pada periode itu berfoto itu adalah barang mewah. Itulah kenapa kemudian kalau kita melihat foto-foto orang Indonesia atau orang manapun pada awal abad 20 atau sebelumnya, mereka selalu berpakaian rapi dan berwajah serius gitu. Tidak seperti sekarang yang bisa tersenyum karena berfoto adalah suatu yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang seperti itu. Nah, ini mereka juga masih menghidupi ikebana begitu. Saya sebenarnya agak ragu dengan iklan ini. Kenapa? Karena saya tidak bisa memastikan apakah ikebana yang ada di sini adalah ikebana yang saya bayangkan sebagai ikebana tradisional begitu ataukah ikebana yang lain. Atau ada banyak jenis ikebana. Mungkin saya harus mengkonfirmasi lagi. Tetapi kalau dugaan saya benar bahwa ikebana yang ada di sini adalah ikebana seperti yang saya bayangkan ikebana tradisional, kita bisa mengatakan bahwa di tengah orang-orang Jepang itu mengadopsi budaya-budaya Barat, mengadopsi gaya hidup Barat seperti yang terlihat dari iklan-iklan tadi, yang terrepresentasi dari iklan-iklan tadi. Di sisi lain mereka ini masih tetap mempertahankan beberapa hal yang itu terkait dengan ketradisionalan mereka, gitu. Salah satunya ini. Sebenarnya kalau tidak dari iklan, misalnya dari foto, kita bisa melihat contoh yang lebih rigid. Misalnya bagaimana kemudian ketika momentum tertentu orang-orang Jepang di Jawa ini menyediakan dirinya sebagai etalase kebudayaan Jepang begitu. Mereka misalnya berarak di jalan dengan menggunakan pakaian ala prajurit samurai begitu, atau mereka memasang gerbang tradisional Jepang di Surabaya ketika ulang tahun, ketika pernikahan Ratu Juliana dan Pangeran Bernhard dan lain-lain. Tetapi paling tidak dari iklan
kalau misalnya dugaan Ikebana ini benar itu, maka terlihat bahwa mereka dalam beberapa hal masih menghidupi kebiasaan-kebiasaan tradisional mereka. Saya pernah baca beberapa memoir ya. Saya lupa, rasanya kalau saya tidak salah di Jagatara Kanwa begitu. Satu hal yang tidak berubah di dalam komunitas Jepang di tengah-tengah kemodernan mereka begitu. Misalnya mereka keluar menggunakan jas, kemudian di bus mereka duduk bersama orang-orang Eropa dengan menggunakan pakaian putih seperti orang Belanda dan lain-lain. Tetapi di sisi lain mereka masih menghidupi kebiasaan tradisional mereka. Memoir itu mengatakan bahwa satu hal yang tidak berubah dari orang Jepang di Hindia Belanda pada waktu itu adalah cara mandi mereka. Cara mandi mereka masih seperti orang Jepang, ya orang Jepang pada umumnya, tidak seperti orang Eropa. Tapi sayangnya tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana cara mandi orang Jepang, bagaimana cara mandi orang Eropa dalam memoir itu. Hanya disinggung saja. Kemudian yang terakhir adalah ini. Ini adalah kesimpulan sementara ya. Ketika iklan-iklan tadi itu merepresentasikan bahwa orang-orang Jepang dalam hal gaya hidup itu mengadopsi Barat, walaupun itu tidak 100%, mereka mengadopsi secara hibrida begitu. Ini kita bisa melihat bahwa adopsi ini sungguhnya dipengaruhi oleh dua hal. Pertama adalah situasi yang terjadi di host country di Hindia Belanda, bahwa kategori-kategori kolonial itu mempengaruhi gaya hidup ini. Kategori-kategori kolonial yang saya maksud di sini adalah misalnya bagaimana masyarakat majemuk di Hindia Belanda itu yang tersegregasi berdasarkan ras itu juga mempengaruhi gaya hidup. Misalnya bagaimana gaya hidup orang Eropa, gaya hidup orang Tionghoa, gaya hidup orang Indonesia dan sebagainya. Ketika orang Jepang di Hindia Belanda itu diakui sebagai warga kelas 1 setara dengan orang Eropa sejak 1899, maka gaya hidup mereka itu sungguhnya juga mengikuti kategori kolonial tadi begitu. Mereka sebagai bangsa kelas 1 punya perasaan setara dengan Eropa, maka secara gaya hidup mereka juga berusaha dalam tanda kutip menyesuaikan dengan orang-orang Eropa. Jadi di sini rujukannya ketika berbicara dalam konteks Hindia Belanda itu adalah orang Belanda begitu. Kemudian dari home country sendiri, dari Jepang sendiri, gaya hidup ini itu dipengaruhi oleh kemodernan Jepang pada awal abad ke-20. Dipengaruhi juga oleh penemuan keseimbangan modernitas dan tradisionalitas gitu. Jadi bagaimana dua hal ini saling berkelindan dan kemudian menghasilkan gaya hidup yang seperti tercermin di dalam surat kabar tadi gitu. Satu hal yang cukup unik yang saya temukan adalah begini. Ketika sama-sama nih orang Jepang di Hindia Belanda dan orang Jepang di Jepang ini sama-sama mengadopsi kemodernan, misalnya dalam hal pakaian gitu. Tetapi dua-dua ini berbeda. Ketika orang Jepang di Hindia Belanda, ketika dia mengadopsi kemodernan, mengadopsi Barat, rujukannya adalah Belanda. Tetapi ketika orang Jepang di Jepang, mereka mengadopsi kemodernan, maka rujukannya bukan Belanda, tetapi barangkali Amerika atau yang lain yang memang dianggap sebagai representasi kemodernan Barat yang ada di Jepang. Gitu. Itu terlihat dalam sebuah foto ketika misalnya ada beberapa rombongan orang Jepang dari Jepang datang saya lupa kotanya, ke Cilacap pada akhir 1920. Itu terlihat sekali ketika mereka berfoto bersama, maka pakaian yang mereka kenakan ini sama-sama jas, tetapi berbeda. Jas yang dikenakan oleh orang-orang Jepang, oleh Nihon Jinkai Cilacap, ini adalah jas gaya Belanda yang punya kerah tinggi dan kemudian berwarna putih, mereka memakai topi seperti orang Belanda begitu. Tetapi jas yang digunakan oleh orang-orang Jepang yang dari Jepang ini adalah jas gaya Amerika yang seperti jas kita kenal sekarang, hitam dan lain sebagainya begitu. Jadi itu menunjukkan bahwa rujukan mereka ini berbeda, sama-sama merujuk pada kemodernan, tetapi ya rujukan mereka berbeda tergantung pada konteks lokal masing-masing gitu. Itu saja yang
menjadi awalan diskusi kita pada pagi hari ini. Barangkali nanti semoga ada tanggapan atau pertanyaan supaya bisa lebih lanjut dibahas gitu. Terima kasih Bu Tuti. Oke. Ya, terima kasih Mas Aji. Ya, ini juga presentasi yang sangat menarik ya mengenai propaganda, surat kabar gitu ya, dan itu tuh ternyata tidak sekedar menjelaskan apa yang tertera di dalamnya, tapi juga ada banyak hal yang ada di belakangnya gitu. Contohnya seperti tadi Mas Aji mengatakan ada iklan kosmetik ya. Coba kalau kita bandingkan dengan iklan kosmetik, kita lihat kosmetik zaman sekarang, sama intinya sebenarnya ya. Jadi itu merepresentasikan gaya hidup. Dan kadang-kadang perusahaan kosmetik juga ingin membentuk gaya hidup seseorang gitu, atau satu kelompok misalnya ya. Sekarang kan kosmetik ala Korea itu bukan main ya. Bukan hanya kosmetik tapi outfit ya, semua ingin seperti Korea gitu ya. Padahal awal-awalnya kita dulu zaman saya kecil atau mungkin berapa 10-20 tahun yang lalu tidak begitu ya. Sekarang semuanya Korea. Oke, nggak apa-apa ya, menarik. Ini bahan kajian yang sangat membuka kesempatan kita untuk mengkaji lebih dalam. Oke, tidak perlu berpanjang lebar. Saya persilakan teman-teman. Ini ada yang ingin bertanya. Nanti silakan langsung raise hand. Saya Bu Tuti. Silakan, siapa Mas ini? Steady. Oke, Pak Steady. Oke, silakan. Yeah. Mungkin yang lain sambil sambil mendengarkan Pak Steady bertanya, yang lain bisa mempersiapkan pertanyaannya juga. Oke, Pak Steady silakan. Kepada siapa pertanyaan ditujukan? Ya, saya rasa menarik sekali kedua pembicara hari ini memaparkan penelitiannya, ya. Terutama Mbak Via ini juga sepertinya singgungan ke sejarahnya atau irisannya itu lebih banyak ke sejarahnya timbang ke budayanya, sehingga kita bisa mengkomparasi yang lebih apik gitu ya dengan tadi yang dipaparkan oleh Mas Aji. Mungkin langsung saja saya hanya ingin konfirmasi intinya seperti itu. Pertama kepada Mbak Via itu kait dengan ini sosok perempuan yang ditampilkan ini menurut saya sesuatu yang tidak Jepang banget gitu ya istilahnya, karena Jepang itu kan kalau melihat, mungkin saya hanya melihat dari sisi perspektif budayanya, nampaknya perempuan itu kan lebih banyak termarginalkan gitu ya. Tetapi dalam konteks ini kok dia justru diangkat untuk dalam konteks, padahal ini ada di dalam situasi bisa dikatakan ya pemerintahan militer yang sangat maskulin, istilahnya lebih menekankan pada sisi prianya daripada wanitanya. Mungkin ada maksud tertentu dari pemerintah pendudukan Jepang ini terkait dengan kenapa kok dia harus mengangkat perempuan atau sosok perempuan di sini di dalam konteks propaganda. Kemudian untuk Mas Aji, ya saya sangat setuju sekali tadi dengan kesimpulan awal yang menurut saya sangat menarik juga kesimpulannya. Saya hanya mungkin akan dengan itu saya agak lupa itu konsepnya siapa waktu itu. Tetapi bahwa orang Jepang di Hindia Belanda itu seperti didesain gitu ya. Jadi by design. Karena ada sebagai Ikkyu no Kokumin kalau nggak salah. Saya lupa istilahnya, ada istilahnya sebenarnya. Sebagai Ikkyu no Kokumin dia harus pandai-pandai intinya menjaga marwah Jepangnya ini gitu dengan sikap-sikap yang harus seperti itu gitu. Misalnya seperti tadi katakan dalam pakaian itu, kemudian saya pernah juga melakukan penelitian yang sama di Jakarta Kanwa itu muncul misalnya dia pedagang keliling tetapi dikatakan Gyoso gitu ya, ketika masa Gyoso berdagang keliling, kalau lihat foto-fotonya itu yang muncul ala Belanda, sedangkan yang mikul itu bukan Jepangnya tapi orang pribumi gitu. Itu saya lihat dari Otomo Shintaro macam-macam itu fotonya sama seperti itu. Jadi memang mereka harus berperilaku atau bergaya hidup sebagai orang nomor satu
yang sudah naik kelas, tadinya nomor 2 kemudian dinaikkan ke nomor 1, sehingga sepertinya memang Jepang terutama di sini adalah konsulat, kalau yang saya tahu konsulat di Batavia itu sangat-sangat menginginkan orang Jepang itu sebagai orang Jepang yang barat gitu. Itu beberapa ini. Monggo mungkin komentar saja. Jadi apakah memang ada arah ke situ nanti penelitian Mas Haji. Intinya melihat kebijakan dari entah konsulat atau yang mana dari negara Jepangnya itu sendiri. Terima kasih Bu Tuti dari saya. Oke, silakan Mbak Via dulu mau menjawab atau Oke, mau betul menanggapi. sekali. Oke. Oke. Terima kasih Study Sensei. Betul sekali, memang ada pergeseran Sensei. Jadi ada pergeseran kalau sebelum perang itu mungkin perempuan itu sebagai masyarakat kelas 2 tidak dianggap. Pada masa perang, baik di Jepang dengan di Indonesia, itu perempuan seolah ingin pemerintah militer Jepang itu seolah ingin memperlihatkan ada kesetaraan dalam tanda kutip, Josei Kaiho istilahnya ya, ada kesetaraan dalam tanda kutip bahwa pemerintah militer Jepang itu menganggap perempuan baik itu perempuan Indonesia maupun perempuan Jepang itu sama-sama seolah-olah sebagai kokuming, dalam artian mereka itu sadar bahwa mereka juga membutuhkan partisipasi dan tenaga perempuan, karena pada saat itu perang, laki-laki pergi berperang, laki-laki itu belajar militer dan yang lain sebagainya, itu dalam berbagai aspek, misalnya dalam pekerjaan atau dalam hal-hal yang lain, mereka kekurangan orang, jadi membutuhkan perempuan di situ. Jadi perempuan itu meskipun diperlihatkan seolah-olah seperti setara, sebenarnya saya pikir itu masih kurang setara karena masih dianggap sebagai pendamping atau pelengkap laki-laki, tidak sebagai kok ada perempuan begini-begini, apakah itu bentuk kesetaraan? Saya pikir itu masih jauh dari kata kesetaraan. Jadi memang ada pergeseran, Sensei, ada pergeseran memang. Mereka sadar betul bahwa mereka kekurangan orang, jadi mereka butuh perempuan, dan akhirnya bagaimana cara mereka membujuk perempuan untuk bisa bergabung dalam misi-misi suci mereka gitu ya. Itu juga salah satunya dengan propaganda budaya, propaganda ideologi terutama. Jadi tadi tidak sempat saya tayangkan, sebenarnya Sensei ada propaganda ideologi dan pendidikan juga di dalam salah satu buku berjudul Buku Ibu dan Anak. Jadi itu memang khusus untuk edukasi perempuan dan anak perempuan Indonesia gitu ya. Ada, itu luar biasa sekali ideologi yang kuat. Sangat lengkap ya, seperti itu. Jadi bagaimana peran perempuan itu sengaja sengaja dikeatasin gitu loh. Sebenarnya mungkin enggak juga gitu. Seperti itu Sensei. Memang ada pergeseran, betul sekali Sensei. Oke, sudah Mbak Via. Oke, diteruskan Mas Aji, silakan menanggapi. Ya, terima kasih Pak Steady. Jadi memang ada semacam ini ya, ada semacam kebijakan politik dari pemerintah Jepang pada awal abad 20, terutama sejak konsulat itu dibangun di Surabaya dan Batavia, begitu, bahwa memang masyarakat Jepang ini didorong, kalau dalam bahasa mereka, untuk melakukan pekerjaan yang terhormat. Pertama, itulah kenapa kemudian Jepang misalnya mengancam orang-orang yang masih jadi pelacur untuk dikeluarkan dari sensus, begitu kan. Jadi tidak lagi dianggap sebagai warga Jepang. Di sisi lain juga memang kalau kita membaca misalnya apa yang dilakukan oleh Takashi Shiraishi, begitu risetnya, bahwa ketika orang Jepang ini mulai beralih ke pekerjaan terhormat tadi dalam tanda kutip, mereka ini juga mulai menyadari bahwa sudah tidak ada lagi ketimpangan antara status sosial mereka dengan pekerjaan yang mereka jalankan. Ketika pekerjaan mereka terhormat dan status sosial mereka terhormat, maka mereka akan lebih luas untuk bisa meniru Barat tadi, begitu. Dan ya memang kalau kita melihat bahwa meniru Barat ini barangkali di kalangan internal orang-orang Jepang ini sebagai sebuah kepantasan, begitu. Saya pernah membaca sebuah catatan perjalanan, begitu. Ini dari
saya agak lupa, tetapi saya rasa dari risetnya Henk Nordholt mengenai pakaian begitu pada awal abad 20 bahwa pernah ada seorang Jepang yang datang ke Hindia dan dia marah. Kenapa? Marah karena melihat ada orang Jepang di pelabuhan yang tidak pakai sepatu, tidak pakai alas kaki itu. Ini melecehkan negara saya gitu. Dia ini melecehkan negaranya hanya karena tidak pakai alas kaki gitu. Jadi memang seerat itu hubungan antara penampakan luar begitu dengan ya boleh kita katakan sebagai marwah dari negara Jepang yang pada waktu itu sudah mulai menapaki sebagai salah satu superpower di dunia begitu, setara dengan Barat begitu. Mungkin itu Pak Teddy. Ya, oke. Terima kasih Mbak Via dengan Mas Aji. Ya, silakan penanya lain. Ada banyak hal yang bisa dibahas di sini. Ya, memang masalah citra ya, atau ya citra apa ya, sekarang kalau di ini kan kalau dengan bahasa sekarang ya pembentukan ya pencitraan itu sudah dilakukan oleh Jepang. Jadi terutama yang tadi Mas Aji sebut itu mengenai pekerjaan. Jadi suatu saat jadi pelacur Jepang ya, bukan Juku Nyanfu ya. Jadi perempuan Jepang yang dipaksa jadi pelacur sebagai korban human trafficking itu di Indonesia itu tidak dimasukkan dalam pekerjaan yang resmi. Tapi sebelumnya ketika itu secara ekonomi menguntungkan itu ada, tapi dimasukkan dalam pekerjaan lain-lain. Nah, gitu. Nah, kemudian ketika Jepang sudah di atas angin, menang dalam perang dengan Cina, dengan dengan Rusia, itu pekerjaan seperti ini dihilangkan. Padahal realitasnya masih ada. Ya, pelacur ketika mereka sudah di atas angin, dicitrakan perempuan-perempuan itu merupakan aib bangsa atau kokujoku. Ya, pertanyaan lain. Oke, Mas Bangun. Oke, Mas Bangun ini dari Hiroshima kah? Selamat siang, maaf ya. Pagi ya. Iya, Sensei dari Hiroshima saya saat ini. Oke, terima kasih Terima dari kasih banyak atas Hiroshima kesempatannya. jauh-jauh. Oke. Ya. Ya. Maaf saya izin off cam karena saya pakai komputer, tidak ada kameranya, mohon maaf. Ya, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih presentasi dari Mbak Via dan Mas Aji. Sungguh sangat menarik sekali dan saya dari tadi sangat terkesima dengan presentasinya. Pertama dari Mbak Via dulu untuk pembahasannya sangat dari media visual yang cuman dari gambar ternyata memang bisa bercerita banyak hal, dan bahkan ketika dikaji dan disajikan pun juga sangat menarik ketika dibahas ternyata dalamnya nggak cuman gambar aja, tapi di baliknya itu ada hal yang lebih dalam dari itu. Kemudian dari Mas Aji juga luar biasa sekali untuk presentasi visualnya. Saya sangat senang sekali tadi. Wah, ternyata untuk presentasi kajian itu nggak cuman slide putih aja, tapi ternyata bisa disajikan seperti editorial media sekali kayak gitu. Sungguh sangat menarik. Nah, pertanyaan dari saya sebenarnya ini bukan pertanyaan mengenai konten, tapi justru saya lebih bertanya untuk cara atau gimana ya. Jadi saya masih tertarik untuk melakukan penelitian seperti itu, masih ingin belajar lagi. Nah, dari sini saya lihat ternyata bahasanya itu saya merasa sangat berat sekali ketika dijalankan, tapi idenya kok bisa dapat gitu, dan ternyata hasilnya juga bagus gitu. Nah, lebih tanya ke bagaimana sih untuk mencari ide-ide dalam penelitian yang banyak orang yang mungkin tidak kepikiran untuk membahas ke situnya seperti itu. Kalau dari Mbak Via maupun Mas Aji gitu, karena kebetulan Mbak Via dan Mas Aji ini membahas surat kabar dan ternyata isinya itu di luar dari dugaan kayak gitu. Lebih ke situ sih, lebih cara untuk supaya bisa dapat idenya kayak gitu. Karena dulu ketika saya melakukan penelitian waktu masih masih skripsian sih, memang waktu itu tidak bisa mendapatkan ide yang wah kelihatannya kok hasilnya bisa bagus dan bisa berkelanjutan sampai mungkin sampai misal pendidikan edukasi S3 seperti itu. Mohon maaf seperti itu. Mungkin itu saja sih saya minta untuk ide tips-tipsnya saja seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya. Ya, untuk kali ini Mas Aji dulu, silakan menanggapi.
Ya, kalau ide itu ya saya juga bingung ya dapat ide dari mana. Tetapi kadang ide itu muncul ya karena memang itu, kalau saya biasanya ketemu sumber dulu baru ketemu ide begitu. Kalau saya ketemu ide nanti akan kesulitan cari sumbernya. Biasanya seperti itu. Misalnya begini, tapi kalau kita bicara mengenai sejarah hubungan Indonesia-Jepang, itu kan sudah berjalan paling tidak dari abad 17 gitu. Abad 17, dan itu masih ada banyak sekali yang belum dibahas. Misalnya begini, kita barangkali dalam sejarah Indonesia itu sangat kenal sekali dengan peristiwa serangan Sultan Agung ke Batavia pada 1628, 1629. Yang jarang diketahui adalah bahwa pada waktu itu VOC menggunakan orang-orang Jepang untuk mempertahankan Batavia. Orang-orang Jepang di dalam arsip VOC itu dipuji-puji oleh Jan Petersen Kun. Puji Tuhan, kata dia. Orang Jepang ini sangat pemberani begitu. Dia bisa menduduki pos-pos musuh yang pertama kali begitu. Nah, seperti itu jarang sekali diteliti. Tetapi uniknya ya pada periode pendudukan Jepang, kemudian sebelumnya menjelang pendudukan itu, orang-orang Jepang misalnya seperti tadi satu arsip yang ditampilkan Mbak Via tadi justru memuji-muji Mataram gitu kan. Kan dikatakan Pakubuwono 11 itu kan keturunan Mataram. Mereka mendukung Jepang ya Pakubuwono 11 mendukung Jepang, maka ya orang-orang di Mataram harus mendukung Jepang gitu, seperti itu. Jadi saya rasa ada banyak hal yang bisa diteliti dan itu tidak harus terkait dengan politik gitu. Karena kalau kita bicara mengenai sejarah, itu kan tidak selalu politik. Misalnya tentang makanan, tentang media, tentang gaya hidup dan lain-lain. Gitu. Misalnya beberapa waktu lalu saya menemukan transkrip wawancara Romusa di Jogja gitu. Itu kebetulan ada koleksinya di kampus saya, dan yang membuat saya tertarik itu mereka transkrip itu menjelaskan secara sangat detail mengenai apa yang dimakan oleh Romusa pada periode 42 sampai 45. Itu kan bisa jadi kajian tersendiri. Misalnya makanan-makanan di tempat-tempat Romusa itu seperti apa dan lain-lain. Jadi ya pada intinya semua tema itu bisa kita dalami terkait dengan hubungan Indonesia dan Jepang gitu. Mungkin begitu Mas Bangun. Iya. Oke, terima kasih. Berikutnya Mbak Via mau menanggapi. Untuk yang lain silakan disiapkan pertanyaannya ya. Boleh langsung, boleh lewat chat. Silakan. Monggo Mbak Via. Oke, mohon maaf tadi saya sepertinya terlempar. Sekarang sudah Ya, kembali. sudah saya kembali. Oke, dapat ide dari mana? Kalau saya boleh curhat ya, maaf ya, saya curhat sebentar. Jadi kok saya bisa kepikiran untuk membahas tentang media propaganda, itu ceritanya karena sebenarnya skripsi saya S1 itu film dan gender, skripsi saya S2 skripsi tesis saya itu juga film dan gender. Lalu ketika S2 saya mendapat kuliah di Genshitsunya Hyosho Shikaku Bunga. Jadi Shikaku Bunga Hyoshorong seperti itu. Nah, ketika kuliah saya mendapat suatu tugas sama sensei saya selama 1 semester untuk menganalisis film animasi pendek sekitar 15 menit itu dibuat tahun 1943 beribu. Nah, kami analisisnya beda-beda karena interpretasi beda-beda dengan kajian yang topik beda-beda, tapi kami sepakat bahwa itu adalah anime propaganda. Kemudian di tengah saya mencari, judulnya Kumoto Churipu, itu kayaknya ada di YouTube deh. Ketika saya mencari bahan, ketemulah penelitiannya Kurosawa Sensei. Wis, menarik ternyata nih. Ada propaganda banyak ternyata ya. Kemudian saya tertarik untuk mengkaji Sensei ini. Terus saya bilang sama Sensei, ini ternyata ada kajiannya Kurosawa Sensei begini-begini. Ada film, ada lagu segala macam lah. Kemudian awalnya saya mau bahas tentang film propaganda, tapi kata Sensei saya ini agak sulit via gitu karena
tidak banyak yang akhirnya ditemukan, banyak yang sudah dihancurkan atau hilang seperti itu. Akhirnya ya saya mencari media-media lain seperti majalah dan koran seperti itu yang juga berhubungan dengan gender juga seperti itu ceritanya. Jadi saya berawal dari kuliah, Mas Bangun ya. Berawal dari kuliah kemudian dapat ide penelitian seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini sekedar ini mengingatkan dari panitia ada pemberitahuan bahwa presensi untuk webinar dapat diakses melalui link yang tersedia di dalam chat ya. Mohon untuk peserta atau hadirin di sini untuk mengisi kehadiran karena ini akan berhubungan dengan sertifikat yang nanti akan dikirimkan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi? Jadi ini membangun dulu skripsinya juga cukup menarik, itu tentang mata-mata ya, mata-mata perempuan itu. Ya, cukup menarik, saya kira itu lebih bisa dikembangkan atau mungkin dari situ bisa mendapatkan ide yang lain. Yang lain ada pertanyaan? Mahasiswa sejarah adakah di sini? Ya, atau mereka yang bergelut dalam budaya Jepang ya. Jadi masalah semua baik dulu atau sekarang itu tidak lepas dari kepentingan nasional ya bagi Jepang. Jadi tidak ada mungkin yang sekarang mereka itu sangat gencar mempropagandakan makanan dan sebagainya ya, itu tidak lepas dari apa yang disebut koku eki atau kepentingan nasional. Jadi hibah dan sebagainya itu kan bungkusan kata-kata juga ya. Sebenarnya apakah benar-benar hibah ya, itu kayaknya kok ya patut dipertanyakan. Tidak ada yang ingin bertanya lagi? Saya nambahkan dikit boleh, Bu? Oke, Pak Steady monggo. Oke. Maaf off cam ya. Ya. Terkait dengan apa hubungan Indonesia-Jepang tadi kan Mas Haji bilang sampai dari abad 17 itu sebenarnya sudah muncul ya. Itu baru kemarin sore saya itu ngobrol dengan Mas Kiki. Kebetulan saya itu sedang menyusun RPKPS mata kuliah baru tentang sejarah Indonesia-Jepang yang akan kami berikan nanti di semester depan. Nah ini kemudian kemarin diskusi dengan Mas Kiki dan Mas Rizky ya, itu mengeluarkan sebuah dokumen dan penelitian beliau S2 kemarin, itu menarik sekali. Ternyata bahwa masa Ryukyu itu keris sudah sampai ke Jepang. Jadi sudah sampai ke Ryukyu. Nah ini jadi kalau ditarik lagi ternyata tidak hanya abad 17, ternyata masa kerajaan Ryukyu itu sudah terjalin sebenarnya. Kemudian mungkin Mas Kiki bisa memberi komentar nanti lebih lanjut. Penelitian beliau ternyata menarik juga. Mas Kiki kalau ada mungkin monggo menambahkan. Ya, Mas Kiki atau Akbar Rizky. Silakan Mas Kiki akan memberi informasi. Kita diskusi saja dengan santai ya, masih banyak waktu sampai pukul 11. Atau mungkin nanti teman-teman yang lain kalau ada dari prodi selain sastra Jepang atau dari sastra Jepang yang ingin membagikan pengalaman penelitiannya dan sebagainya ya, silakan di-share untuk kita bahan diskusi karena di waktu-waktu yang akan datang banyak sekali kesempatan untuk kita melakukan penelitian atau membuat apapun ya, kreasi-kreasi yang bisa disebarluaskan. Silakan Mas Kiki, monggo. Terima kasih kepada Bu Tuti dan Mas Teddy, Mas Aji, dan Mbak Via. Kalau tadi ini ya menanggapi yang dari Mas Teddy tadi, kalau Mas Aji tadi menyampaikan Jepang sampai di Batavia nggih, abad ke-17. Namun kalau kemarin diskusi dengan Pak Teddy itu karena menyangkut Ryukyu. Memang Ryukyu waktu itu kan belum masuk Jepang nggih. Nah itu Ryukyu itu kan masih kerajaan sendiri. Mungkin dia dapat informasi dari Ming, kemudian mereka mengirimkan kapal ke Majapahit dan mengirimkan surat. Kebetulan kemarin saya bukakan dokumen surat-suratnya, kemudian ada yang di Jawa, ada yang di Sunda, kemudian ada juga yang ke Palembang. Itu masih ada. Mereka pertama kali ke sini itu kalau di surat itu 1429 atau 30 ya. Itu sih. Dan memang ada hubungan perdagangan dulu itu dengan Ryukyu Jawa ini. Itu Mas. Ya, sudah Mas Kiki. Oke ya, jadi alangkah menariknya kalau sejarah hubungan Jepang dan Indonesia itu dibahas oleh orang Indonesia.
selama ini yang banyak membahas itu orang Jepang, ya sebagian besar, karena mereka banyak menguasai bahasa Indonesia dengan baik, sehingga dapat menggunakan sumber-sumber dari Indonesia dan kemudian mendalaminya dengan sangat teliti. Dan alangkah baiknya kalau kita yang diberi kemampuan berbahasa Jepang juga menggunakan kemampuan kita untuk meneliti sejarah hubungan Jepang-Indonesia dari kacamata orang Indonesia. Tema yang sama pasti akan menghasilkan sudut pandang yang berbeda. Begitu. Nah, tadi Mas Aji mengatakan bahwa Belanda itu pasukannya Jan Pieter Soenkun itu menggunakan roning dari Jepang untuk menyerang Sultan Agung 1628 ya. Untuk betul, mempertahankan ya, Batavia. Mempertahankan Batavia ya. Nah, ini jadi Belanda memanfaatkan Jepang ya. Ya. Oke, nah ini sebenarnya juga 1621 terjadi peristiwa Banda. Juga seperti itu. Jadi 1621 itu Jan Pieter Soenkun juga itu untuk membantai orang-orang Maluku pada peristiwa Banda 1621 itu juga mereka menggunakan roning. Roning itu kalau sekarang kan roning sebutan untuk orang-orang yang gap year ya. Tapi roning sebenarnya adalah samurai-samurai yang sudah tidak punya majikan lagi, sudah tidak bertuan ya. Itu dimanfaatkan oleh mereka ke Batavia karena pada masa itu sudah ada hubungan kapal-kapal yang datang ke Batavia. Itu ada kurang lebih sekian ratus orang yang dibawa ke Banda untuk membantai orang-orang Banda ya dalam peristiwa Banda. Oke, ada pertanyaan lagi? Di chat sudah banyak, Bu. Oh, sebentar. Oke, dari Mbak Retno Dewi Ambarastuti kepada Mas Aji, dalam penelitian sejarah, apakah memerlukan validasi data? Apabila perlu, bagaimana caranya? Kalau dalam penelitian sejarah itu kan metodenya ada beberapa tahap ya. Yang pertama adalah pengumpulan data, yang kedua adalah verifikasi, itu. Ketiga interpretasi, yang keempat adalah penulisan. Nah, validasi data ini ada di tahap 2 yaitu verifikasi, begitu. Jadi dalam tahap verifikasi ini kita akan melakukan verifikasi internal dan verifikasi eksternal. Verifikasi internal itu terkait dengan informasi yang ada di dalam sumber itu apakah valid atau tidak, begitu. Dan verifikasi eksternal itu terkait dengan fisiknya, apakah memang sumber ini benar atau tidak. Misalnya begini, kita menemukan sebuah dokumen, begitu. Kita dalam penelitian sejarah kita harus tahu apakah dokumen ini asli atau repro atau bagaimana. Nah, kalau repro, apakah repro ini mengubah isi atau tidak. Nah, itu kita harus tahu. Dan terkait dengan validasi ini, yang terutama barangkali yang sering ditanyakan itu adalah bagaimana memvalidasi informasi, itu adalah kita bisa membandingkan antara sumber satu dengan sumber yang lain. Seperti tadi ketika saya membahas mengenai iklan-iklan itu, iklan-iklan yang ada di Jawa Nipo, saya juga merujuk pada berita atau misalnya foto-foto yang juga terkait dengan fakta yang saya temukan dari iklan-iklan tersebut. Misalnya begini, ketika saya menampilkan iklan bar, dan kemudian saya menafsirkan bahwa iklan bar itu menunjukkan bahwa orang-orang Jepang di Jawa punya kebiasaan nongkrong di bar. Gitu. Apakah benar seperti itu? Saya harus mencari pembanding yang lain. Maka saya mencari misalnya laporan Belanda mengenai pertengkaran orang Jepang di bar, begitu. Atau misalnya berita-berita dari surat kabar mengenai orang-orang Jepang yang ada di bar dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi caranya adalah dengan melakukan cross-check antara satu sumber dengan sumber yang lain. Begitu, Mbak Retno. Oke, terima kasih Mas Aji. Ini mohon maaf Pak Ketut tadi terlewat. Ini ya harusnya Pak Ketut duluan. Ini Pak Ketut Gede Adi Putra Laksana. Pak atau Mas ya, maaf. Ini selamat siang Pak Adi, saya Adi. Mohon bertanya kepada Mbak Alivia Masita Dewi mengenai propaganda perempuan. Ya, apakah terdapat kesenjangan perlakuan antara perempuan Indonesia yang memiliki kasta sosial lebih tinggi dengan lebih rendah dalam perlakuan propaganda Jepang di Indonesia? Terima kasih. Monggo Mbak Via. Oke, terima kasih pada Mas atau Pak Adi. Mohon maaf saya off cam ya karena ini mengkhawatirkan sekali koneksinya.
apakah ada kesenjangan antara perempuan Indonesia yang punya kasta sosial tinggi dan kasta sosial yang lebih rendah? Jadi begini, pada masa Jepang mereka itu bagaimana caranya semuanya itu setara. Mereka berusaha untuk membuat image bahwa tidak ada kastaan seperti itu ya. Pokoknya semuanya setara, semuanya biodo. Termasuk di dalam propaganda. Jadi meski dalam PowerPoint ini ada beberapa yang khusus untuk elit, ada yang untuk masyarakat kelas yang mungkin di pedesaan gitu ya. Sebenarnya tuh hampir nggak ada bedanya seperti itu. Hampir nggak ada bedanya. Dan mereka berusaha untuk, pokoknya pemerintah militer Jepang berusaha untuk sebisa mungkin perempuan dari segala kelas, segala golongan itu sama-sama menjadi agen propaganda, sama-sama menjadi agen ideologi Jepang seperti itu. Jadi sama-sama nasionalismenya lah yang dibangun di antara perempuan Indonesia. Seperti itu sebenarnya hampir tidak ada kesenjangan ya. Kalau yang saya lihat kira-kira seperti itu. Oke. Terima kasih Mbak Fia. Cukup ya Pak Adi. Untuk yang lain silakan. Ini di chat sudah tidak ada. Atau ada yang menambahkan untuk pengalaman penelitian? Sebentar, saya cek lagi untuk tiap layar ya, siapa tahu ada raise hand yang saya tidak bisa lihat. Oke, nampaknya tidak ada. Dengan demikian bisa diakhiri ya sesi tanya jawab ini. Ya seharusnya kita punya waktu sampai jam 11, tapi 11 lewat jadi 15 menit sebelum waktu habis. Ini sudah tidak ada pertanyaan lagi. Nah, teman-teman semua, kalau misalnya akan melakukan penelitian, kita diskusi ya, bisa hubungi dengan Mbak Fia, Mas Aji, dan sebagainya. Saya kira mereka akan sangat terbuka dengan segala informasi ya. Mari kita belajar tentang Jepang, juga tentang Jepang dan Indonesia. Ya, jadi belajar kejepangan itu dalam relasinya dengan Indonesia itu akan sangat menarik. Bagaimana nanti penelitian itu akan bermanfaat untuk Indonesia dan bagaimana kita menempatkan posisi kita sebagai peneliti dari Indonesia. Oke, jadi ini sekali lagi presensi untuk webinar dapat diakses dalam link yang tertera di dalam layar chat itu. Ya, silakan diisi. Kalau begitu, waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan Mbak Gracia. Sebelumnya saya mohon maaf kalau di dalam mengantarkan acara ini terdapat kekurangan atau ya apapun ya kesalahan, saya mohon maaf dan sampai jumpa di acara yang berikut untuk kita berdiskusi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Tuti yang telah memandu sesi materi dan diskusi pada siang hari ini. Dan tentunya terima kasih juga kepada para narasumber, Ibu Fia dan Bapak Aji yang sudah memberikan materi yang sangat menarik pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Juga terima kasih kepada para hadirin yang telah aktif berdiskusi pada kesempatan kali ini. Sebelum kita memasuki penghujung acara, saya ingin kembali mengingatkan kepada para hadirin untuk mengisi link presensi yang telah dikirim melalui room chat untuk keperluan e-sertifikat. Baik, Bapak, Ibu, Saudari-saudari sekalian, tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih atas partisipasi para hadirin dalam webinar 4 bidang ilmu kejepangan pada hari ini. Untuk menutup webinar 4 bidang ilmu kejepangan ini, kepada Ketua Panitia kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Gracia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Umoro, biasa dipanggil Mora. Saya mewakili panitia webinar 4 bidang ilmu kejepangan, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu minggu lalu dan minggu ini, dan juga pada pembicara Mas Aji, Mbak Fia, kemarin ada Bu Eva dan Bu Ati. Sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasinya. Mungkin mengingatkan sedikit saja terkait PPT dari pembicara nanti akan
dikirimkan oleh panitia, monggo Bapak Ibu nanti yang ngersake. Kemudian sertifikat juga akan dikirimkan oleh panitia. Kemudian saya tadi mengulang sedikit yang sudah disampaikan di depan bahwa saat ini jurnal kami East Asian Review yang merupakan hasil kolaborasi dari Bahasa dan Kebudayaan Jepang serta Bahasa dan Kebudayaan Korea sedang melakukan call for paper sampai akhir Agustus. Bagi Bapak Ibu yang memiliki artikel terkait studinya mengenai Asia Timur, apapun itu, Korea Selatan, Jepang, Tiongkok, dan seterusnya, kami tunggu untuk sumbangannya, begitu, sumbangan artikelnya. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi, saya mewakili panitia, apabila ada kurangnya selama menjalankan webinar dalam 2 sesi ini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Mora selaku Ketua Panitia yang telah menutup acara webinar pada hari ini. Akhir kata, saya selaku Master of Ceremony mewakili segenap panitia pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan pada kegiatan kami kali ini. Sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Otsukaresama deshita. Aji koyo Gibrane Pak Jokowi. Siapa? Kayak Gibrane Pak Jokowi. Mirip. Ini Mirip ada banget. Mary nih. Ada Mary di sini, Tin Mary. Ada Suci. Makasih Pak Aji, Mbak Fia.